Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 1 Maret 2021 dalam pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Nubuat Daniel bab 9 ayat 14-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36-38. Hidup beragama dan terlebih lagi hidup beriman tidak hanya sekedar urusan vertikal manusia, tetapi itu bersentuhan langsung dengan urusan horizontal manusia. Dengan kata lain, hidup beragama dan hidup beriman itu tidak hanya sekedar urusan manusia dengan Tuhannya, tetapi itu bersentuhan langsung dengan hubungan antara manusia dengan sesama yang ada di sekitarnya. Bahkan boleh dikatakan seberapa erat, seberapa hebatnya hubungan manusia dengan Tuhannya, itu bisa diukur dalam sikap bagaimana manusia bersikap atau menjalani hidup dalam hubungan dengan sesamanya. Bangsa Israel dalam bacaan yang pertama hari ini melalui nubuat Daniel mengakui di hadapan Tuhan bahwa mereka adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang bersalah terhadap Tuhan. Mereka mengakui juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang maha rahim. Jadi sekalipun mereka berdosa sebagai sebuah bangsa, karena tingkah laku hidup mereka yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, mereka toh mengakui juga bahwa mereka telah mendapat kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Mereka diampuni dosa dan kesalahannya. Nampak dalam nubuat Daniel ini dalam bacaan yang pertama, urusan itu adalah urusan mereka sebagai bangsa dengan Tuhannya, urusan vertikal. Sementara dalam bacaan Injil hari ini kepada para muridnya, Yesus menegaskan hal ini. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati. Dan sikap murah hati itu harus nampak dalam sikap yang tidak mau menghukum sesama, tidak mau menghakimi sesama, tetapi mau mengampuni sesama. Melalui bacaan Injil ini, secara tegas atau kita mendapat pemahaman yang lebih jelas bahwa hidup beragama, hidup beriman itu memang tidak hanya sekedar urusan manusia dengan Tuhannya, tapi juga bersentuhan langsung dengan sesamanya. Jadi apa yang dialami dengan Allah itu yang mesti dihayati dalam kehidupan bersama dengan sesamanya. Kalau manusia mengalami kerahiman dan belas kasihan Allah, kalau Allah tidak pernah menghakimi manusia, tidak pernah menghukum manusia, bahkan mengampuni manusia, maka hal yang sama itu juga bagi manusia yang telah mengalami itu dari Allah, dia juga harus menghayatinya dalam hubungan dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kita mengalami kerahiman dan belas kasihan Tuhan sekalipun kita berkali-kali melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Dia. Nah, kalau kita pernah mengalami kerahiman dan kebaikan Allah terhadap kita, kita diampuni, kita diberikan pengampunan, diberikan belas kasihan, kita mengalami kerahiman Tuhan. Nah, hal yang sama itu yang telah kita alami dari Tuhan juga kita harus nyatakan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita pernah mengalami bahwa kita tidak pernah dihakimi oleh Allah, tidak pernah dihukum oleh Allah, tetapi kita mengalami pengampunan, maka kita pun jangan menghukum sesama, jangan menghakimi sesama, dan kita diajak untuk mengampuni sesama kita. Saudari dan saudara terkasih, sejauh mana apa yang kita alami dari Tuhan telah kita hayati dalam kehidupan bersama kita dengan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita makin hari makin menyerupai Allah atau Tuhan kita yang maha baik itu. Tuhan memberkati.